La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda miskin yang bernama Zahid. Ia berumur sekitar 35 tahun, namun ia belum juga menikah. Dan ia tinggal di Suffah atau teras masjid Madinah. Suatu ketika, di saat Zahid sedang duduk sambil mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampirinya dan memberi salam. Zahid pun kaget dan menjawab salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gugup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, aku perhatikan selama ini engkau sendiri saja." Zahid pun menjawab, "Allah bersamaku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku juga tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ini ya Rasulullah?" "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," ucap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membuat sebuah surat yang berisi lamaran untuk seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia adalah putri seorang bangsawan kota Madinah yang terkenal kaya raya dan juga berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat itu kepada Zahid dan memerintahkannya agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata ia, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan kepadamu saudaraku." Sa'id pun berkata, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil mengambil surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id sangat terkejut karena tradisi Arab pada masa itu seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan juga. Begitupun sebaliknya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, benarkah surat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, lalu putrinya Sa'id yaitu Zulfah datang berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Kemudian Sa'id berkata, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang ingin melamarmu." Di saat Zulfah melihat keadaan Zahid, Zulfah merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya yang semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia, ayah." Lalu Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau denganmu. Bukan aku yang menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau membawa nama Rasulullah?" "Surat lamaranmu ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab ayahnya. Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah dari Rasulullah, ia pun kaget dan beristighfar, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu segera nikahkan aku dengan dia, karena aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan di antara mereka. Ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Surat An-Nur ayat 51. Kemudian Zahid pun pulang dalam keadaan gembira. Ia merasa senang karena lamarannya telah diterima oleh Zulfah. Ketika sampai di masjid, dia bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku Zahid yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana Zahid?" "Alhamdulillah, lamaranmu diterima ya Rasulullah," jawab Zahid.
Rasulullah SAW pun bertanya lagi kepada Zahid, "Apakah kamu sudah punya persiapan?" "Belum ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa," jawab Zahid. Akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruhnya menemui beberapa sahabat yang lain agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahannya. Namun ketika ia baru tiba di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad melawan kafir yang mencoba menyerang Muslim Madinah. Zahid pun mulai bingung untuk menentukan sikap, menikah atau berjuang membela agama Allah. Akhirnya Zahid pun kembali ke masjid. Ketika baru sampai di masjid, Zahid pun melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Zahid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat yang lain menjawab, "Wahai Zahid, hari ini kaum kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Mendengar hal tersebut, Zahid kemudian beristighfar beberapa kali dan berkata ia, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda terbaik. Aku lebih memilih jihad dengan Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Mendengar jawaban Zahid, para sahabat pun menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam engkau berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zahid pun menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah untuk pergi berjihad." Lalu Zahid pun membaca ayat suci Al-Quran di hadapan para sahabatnya yang lain. "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalannya Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid pun pergi menuju ke medan perang. Dengan hebatnya beliau bertempur, banyak kaum kafirin yang tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau pun mendapatkan syahid. Zahid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya. Ketika peperangan selesai dan kemenangan direbutkan oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, kemudian Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun melihat dari kejauhan, nampak seseorang yang bersimbah darah. Dan beliau langsung menghampiri pemuda tersebut sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda. Sambil menangis, Rasulullah SAW berkata, "Bukankah engkau wahai Zahid yang hendak menikah nanti malam, tetapi engkau malah memilih keridaan Allah Subhanahu wa taala dan jihad bersamaku?" Kemudian Rasulullah SAW tersenyum sambil memalingkan muka ke sebelah kiri, dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik sedang memperebutkan roh Zahid yang sangat mulia. Dan tanpa sengaja gaunnya pun tersingkap hingga nampak betisnya yang indah. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi malu dan memalingkan mukanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan belum menyusul mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati." Surah Al-Imran ayat 169-170. Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah gianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku supaya dapat mendampinginya di akhirat." Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasul